Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi wabarakatuh. akan menyampaikan untuk materi desain kompensator lead dan desain kompensator lag menggunakan pendekatan frekuensi Bode diagram. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Fajar Ramadan dengan NIM 04191083. Dan saya, Sofyan Rozik Indi, dengan NIM 04191081. Untuk outline pada penjelasan kali ini, yaitu tujuan, dasar teori, dan pengaplikasian. Pertama, untuk tujuannya, yaitu mahasiswa dapat memahami informasi yang terkandung dalam diagram Bode. Mahasiswa dapat membuat perancangan kompensator menggunakan metode diagram Bode. Untuk dasar teorinya, kompensator adalah subsistem yang ditambahkan dalam sistem kontrol yang bertujuan membuat keluaran sistem kontrol menjadi stabil. Oleh karena itu, kadangkala disebut regulator. Secara khusus, kompensator berfungsi untuk memperbaiki respon keluaran di luar jangkauan kemampuan operasi kontrolernya. Kompensator kadangkala menggunakan integrator murni untuk memperbaiki error keadaan mantap atau diferensiator murni untuk meningkatkan respon transient didefinisikan sebagai kompensator ideal. Kompensator ideal harus diimplementasikan sebagai rangkaian aktif, memerlukan amplifier aktif, dan dimungkinkan membutuhkan sumber daya tambahan. Kompensator lead. Kompensator ini dinamakan kompensator lead karena apabila diaplikasikan untuk input sinusoidal, fase output yang dihasilkan akan mendahului leading fase input. Ini merupakan rangkaian elektronik kompensator lead. Rangkaian elektronik kompensator lead ini merupakan rangkaiannya. Untuk fungsi alih dari kompensator lead ini diberikan US per ES KC dalam kurung S plus 1 per T tutup kurung per S plus 1 per AT, di mana T sama dengan R1 dikali C1, AT sama dengan R2 dikali C2, A R2 dikali C2 per R1 kali C1 dengan 0 kurang dari A kurang dari 1. Untuk KC sama dengan R4 dikali C1 per R3 dikali C2. Kompensator lag. Kompensator ini dinamakan kompensator lag karena apabila diaplikasikan untuk input sinusoidal, fase output yang dihasilkan akan tertinggal lagging dari fase input. Rangkaian elektronikanya sama dengan kompensator lag, hanya nilai-nilai komponennya yang akan menentukan kompensator tersebut menjadi kompensator lag. Fungsi alih dari kompensator lag diberikan oleh rangkaian ini merupakan rangkaian kompensator lead lag, di mana untuk fungsi alihnya diberikan US per ES sama dengan KC S plus 1 per T per S plus 1 per beta T, di mana T sama dengan R1 kali C1, beta T sama dengan R2 kali C2, beta sama dengan R2 kali C2 per R1 kali C1, di mana beta lebih dari 1, KC sama dengan R4 kali C1 per R3 kali C2. Persilakan untuk selanjutnya, Sofyan Rojikin. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan Bode diagram yang dimana diagram atau plot logaritmik diagram Bode terdiri dari dua grafik. Nah, salah satunya adalah plot logaritma besarnya fungsi transfer sinusoid dan yang lainnya adalah plot sulit fast. Keduanya diplot terhadap frekuensi pada skala logaritmik. Keuntungan utama menggunakan diagram Bode adalah penggandaan besaran dapat dikonversi menjadi penjumlahan. Selanjutnya,
Metode sederhana untuk membuat sketsa perkiraan kurva magnitudo log sudah tersedia. Ini didasarkan pada perkiraan asimptotik. Next. Next. Ya, baik, di mana di sini desain kompensator dengan menggunakan diagram Bode. Di mana sebuah mempunyai fungsi transfer sebagai berikut, yang dimana GS A kali B per SX S kuadrat plus AX S ditambah A kali B, yang dimana diberikan dengan fungsi atau kode berikut pada MATLAB dengan yang dimana S plus TF sama dengan S, yang dimana A sama dengan 23, B sama dengan 2, dengan fungsi GS yang dimana dengan 10 per S kali S plus kali 10 kali A dikali S plus 10 kali B. Dan didapat Bode diagram sebagai berikut, yang dimana jika PM dan GM bernilai positif dan respon loop tertutup masih stabil, naikkan nilai K sampai sistem menjadi tidak stabil dengan menggunakan kriteria kestabilan dengan cara menggeser lingkaran oranye pada plot open loop Bode editor ke atas hingga nilai GM dan PM bernilai negatif. Next. Kemudian selanjutnya desain kompensator lag dengan cara klik kanan pada open loop Bode editor, kemudian pilih add pull atau zero, pilih lag, lalu klik di sembarang tempat pada open loop Bode editor. Kemudian berikan persyaratan margin fasa 50 derajat dan margin gain 15 desibel. Next. Cek lab. Nah, yang ketiga, setelah selesai, lihat fungsi kompensator pada menu Seiso tes. Kemudian pilih tab kompensator editor, lalu catat fungsi transfer kompensatornya. Next. Selanjutnya yang keempat, pada menu plot, pilih Bode pada drop down plot 1, lalu centang seperti show analysis plot. Next. Nah, yang terakhir yang kelima, lalu klik kanan pada grafik, lalu pilih karakteristik, kemudian all stability margins untuk melihat hasil yang diperoleh. Arahkan kursor ke tiap lingkaran biru. Catat data hasil gain margin atau GM dan pass margin atau PM. Next. Demikian mungkin saya sedikit melengkapi analisanya untuk kompensator lag untuk nilai K di mana PM dan GM negatif, buat kompensator lead untuk nilai K di mana PM dan GM negatif. Buat plot dari sistem sebelum dipasang kompensator. Sebelum dipasang kompensator itu masukkan fungsi step setelah dipasangi kompensator lag plot, masukkan fungsi step setelah dipasangi kompensator lead. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.